Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ibu dan bayinya tertimpa pohon tumbang saat melintas dengan sepeda motor di Blora. 4 orang tewas dan 6 orang lainnya luka-luka dalam tabrakan maut yang melibatkan mobil pengiring pengantin di jalur Demak-Jepara, Demak. 2 bocah terseret ombak pantai Sigandu, Batang. Salah satu bocah meninggal di lokasi. Seorang ibu dan balitanya tertimpa pohon tumbang saat melintas dengan sepeda motor di Desa Semawur, Blora. Kedua korban menderita luka-luka sedangkan sepeda motor ringsek. Petaka datang saat desa diguyur hujan deras disertai angin kencang. Ini kejadian di perbatasan antara... Hujan deras disertai angin kencang membawa petaka bagi ibu Anita Sari bersama bayinya Sabtu siang. Keduanya tertimpa pohon kelampis yang tumbang di jalan Desa Semawur, Kecamatan Ngawen, Blora. Petaka datang saat hujan deras disertai angin kencang mengguyur kawasan desa. Sang ibu bersama bayi bergegas pulang dengan sepeda motor. Naas di tengah perjalanan, tiba-tiba pohon kelampis yang termakan usia tumbang dan menimpa motor korban. Keduanya terluka bahkan patah kaki, sedang sepeda motornya ringsek. Angin sebelum hujan ada orang naik sepeda motor, sekilas itu ada suara grubyuk itu. Saya nyangkul di sawah. Berarti Bapak nyangkul di sekitar lokasi, Pak ya? Kedua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sementara sepeda motor dibawa ke kantor Polsek Ngawen. Sementara di Desa Kebon Bayat, Klaten, 2 rumah warga rusak karena tertimpa pohon besar Jumat sore. Beruntung penghuni rumah seluruhnya selamat. Bencana datang saat guyur hujan disertai angin kencang. Menurut korban saat itu seluruh isi keluarga berada di rumah. Tiba-tiba saja pohon setinggi 20 meter tumbang dan menimpa rumah. Bagian dapur rumah rusak parah. Menimpa rumah sama kandang sapi. Berapa bangunan? 2. Kondisinya ya panas, maksudnya kan di atas rumah itu sama di atas kandangnya yang depan itu. Pas kejadian itu hujan dulu apa maksudnya langsung hujan atau gimana Bu? Hujan dulu, terus angin, terus ada petir. Terus waktu pas pohonnya tumbang itu masih dalam keadaan hujan. Pohon tumbang ini akibat karena awal pergantian musim hujan ini biasanya disertai dengan angin kencang. Makanya karena tanah yang begitu lama nggak kena hujan, akhirnya tertiup angin. Banyak angin dengan roboh menimpa rumah Ibu Rina dan Bapak Giarto. Korban tidak ada. Ini kerugian material itu? Semua kerugian cuma hanya material saja yang mungkin perlu perbaikan kembali. Petugas gabungan segera mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah korban. Arif Nur dan Krisna Agung melaporkan dari Blora dan Klaten. Banjir bandang melanda Desa Wonosoko, Undaan, Kudus. Diduga hutan gundul di kawasan Pegunungan Kendeng menjadi penyebabnya. Desa Wonosoko, Kecamatan Undaan, Kudus dilanda banjir bandang sebanyak 2 kali. Banjir bandang yang dipicu hujan deras menyebabkan puluhan rumah warga terendam air. Bahkan material lumpur kayu dan batu masuk dalam rumah. Diperkirakan ketinggian air yang merendam rumah warga sekitar 12 cm. Menurut data sementara dari kecamatan setempat, ada 45 rumah warga yang terdampak. Hutan di Pegunungan Kendeng yang sudah gundul diduga menjadi penyebab utama banjir bandang karena air hujan langsung mengalir ke permukiman warga. Faktornya ini kan hujan di Gunung Kendeng ya. Gunung Kendeng itu area pegunungannya sudah gundul.
terus ditanami oleh warga sekitar itu tanaman jagung. Nah, waktu musim kemarau tanahnya tandus, nggak ada penahan air, jadi material setelah tanaman itu dibiarkan dan terbawa arus hujan. Banjir surut, namun bencana itu menyisakan lumpur, tanah, dan batu. Warga pun mulai membersihkan rumah mereka masing-masing. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Jalan antar desa di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang yang sempat dilanda banjir bandang dan tanah longsor masih lumpuh total. Jalan tidak bisa dilewati sehingga aktivitas warga terganggu. Anak sekolah pun terpaksa diliburkan karena untuk menuju ke sekolah mereka harus melewati jalan tersebut. Dampak banjir bandang dan longsor di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, akses jalan di sekitar wilayah tersebut lumpuh total. Beberapa titik jalan masih tertutup batu berukuran besar. Warga setempat tidak tinggal diam. Mereka gotong royong tanpa adanya bantuan alat berat yang menyingkirkan batu besar menutup jalan antar desa. Ada beberapa titik longsor di Kecamatan Getasan. Beton jalan yang menggantung untuk sementara tidak bisa dilalui kendaraan karena kondisinya cukup berbahaya. Begitu juga dengan pejalan kaki. Mereka dilarang melintas. Kini jalan ditutup total. Anak sekolah yang tinggal di Desa Tajuk pun diliburkan karena akses jalan terputus. Ada 4 titik jalan di Desa Tajuk dan Desa Batur yang dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Biasa yang pertama di Dusun Tajuk sendiri, kemudian di Pulihan, Desa Tajuk, kemudian Desa Batur Kidul, Dusun Batur Kidul, dan akses jalan Gedong menuju ke Ngaduman. Memang untuk 3 titik sudah kami kerjakan mulai tadi malam. Masih ada 1 titik itu yang perlu penanganan di daerah Dusun Tajuk. Sebelumnya pada Jumat kemarin, hujan deras yang melanda lereng Gunung Merbabu menyebabkan banjir bandang dan bencana longsor di Desa Batur dan Desa Tajuk, Kecamatan Getasan. Akibat peristiwa tersebut, akses jalan penghubung kedua desa terputus. Saat kejadian ada 1 warga terseret banjir, namun beruntung korban dapat diselamatkan. Penyebab banjir bandang dan longsor diduga karena kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Merbabu beberapa waktu lalu. Setelah terjadinya kebakaran, tidak ada penahan seperti pohon serta kontur tanah menjadi lembek. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. 4 orang tewas dan 6 orang lainnya menderita luka-luka akibat tabrakan maut yang melibatkan sejumlah kendaraan di Jalan Raya Demak Jepara di Desa Geneng, Demak. Dari hasil olah TKP, korban berjatuhan karena mobil rombongan keluarga pengiring pengantin berupaya kabur setelah menabrak sepeda motor sehingga menghantam 2 kendaraan lain di depannya. Ditlantas Polda Jawa Tengah dan Polres Demak menggelar olah TKP tabrakan maut di Jalan Raya Demak Jepara, Desa Geneng. Olah TKP untuk mengungkap kronologis dan penyebab kecelakaan yang menewaskan 4 orang. Hasil olah TKP awal, ada 2 titik kecelakaan. Pertama antara mobil Taruna dengan sepeda motor. Lalu titik kedua usai menghantam sepeda motor, mobil Taruna menabrak truk dan sebuah pickup dari arah berlawanan. Tabrakan menjadi makin parah dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa karena mobil Taruna berupaya kabur usai menghantam sepeda motor. Namun penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki. Itu masih kita dalami. Nanti kita tadi juga bagian dari olah TKP, apakah ada faktor dari jalan ataupun memang dari human error, nanti kita dalami, Pak. Untuk total korban berapa, Pak, dan yang selamat berapa, Pak? Dan total korban sementara yang kita sampai dengan pagi hari ini ada 4 yang meninggal dunia, kemudian yang masih dirawat 6 orang. Kecelakaan maut menewaskan 4 orang dan melukai 6 orang Kamis sore. Kecelakaan bermula saat mobil yang membawa rombongan keluarga pengiring pengantin dalam perjalanan pulang dari Jepara menuju Demak. Mobil membawa 9 penumpang. Setiba di lokasi, mobil rombongan menghantam sebuah sepeda motor. Bukannya berhenti, sopir malah memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga menghantam truk dan pickup yang datang dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat mobil tercebur ke parit.
Salah seorang korban selamat menuturkan mereka merupakan satu keluarga dan dalam perjalanan pulang ke Brebes usai menghadiri sebuah acara pernikahan. Ia sempat terlempar keluar mobil dan baru tersadar setelah berada di rumah sakit. Main sama anak aku, belakang nyanyi-nyanyi gitu. Terus ada mobil apa lewat gitu. Terus tiba-tiba mobilnya jalannya cepet banget. Mobil yang ini? Yang aku naikin. Terus nggak lama kemudian langsung nabrak. Terus nggak tahu mau nabrak apa. Seluruh korban tewas telah dibawa pulang ke Brebes dan telah dimakamkan. Sementara 6 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Sunan Kalijaga Demak. Ali Mustakfirin melaporkan dari Demak.